Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini materi dasar-dasar budidaya tanaman perkebunan, kita memasuki ke season kelima, yaitu membuat pupuk organik. Pupuk adalah semua bahan yang dimasukkan ke dalam tanah dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah secara fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari bahan yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan, kotoran, hewan ternak. Contoh pupuk organik: 1. Pupuk kompos, berasal dari pelapukan sisa-sisa tumbuhan. 2. Pupuk kandang, berasal dari kotoran ternak dan campuran sisa pakan serta urin dari hewan sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Pupuk hijau adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa panen atau dedaunan hijau yang langsung dibenamkan ke dalam tanah. 4. Pupuk guano, berasal dari kotoran burung dan kelelawar. 5. Pupuk kascing, berasal dari tanah bekas budidaya atau kotoran cacing, dan lain-lain. Membuat pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini adalah pupuk yang terbuat dari berbagai macam tumbuhan maupun campuran kotoran hewan dan berbentuk cairan. Pupuk cair ini dibuat sendiri jauh lebih murah dibandingkan dibeli di toko. 1. Pupuk nitrogen. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kotoran kambing sekitar 10 kg, air kelapa tua 30 liter, EM4 1 liter, dan tetes tebu 1 liter. Nah, tetes tebu ini dapat diganti dengan gula merah ataupun gula putih. Campur semua bahan dan aduk hingga rata. Kemudian tutup rapat, setiap 2 hari sekali buka tutupnya dan diaduk-aduk. Lakukan secara rutin hingga aroma menjadi harum seperti tapai. Biasanya pupuk ini sudah dapat digunakan setelah lebih dari 15 hari. 2. Pupuk fosfat. Nah, bahan-bahan untuk membuat pupuk organik cair dengan kandungan fosfat ini adalah gedebok pisang 10 kg, dicacah hingga menjadi cacahan kecil-kecil, air bersih 15 liter, EM4 1 liter, dan tetes tebu 1 liter. Nah, seperti yang sebelumnya, tetes tebu bisa diganti dengan gula merah ataupun gula putih. Campurkan dan aduk hingga rata semua bahan. Setelah itu masukkan cacahan gedebok pisang dan aduk-aduk lagi hingga rata. Tutup rapat dan lakukan seperti langkah-langkah pada membuat pupuk pada poin pertama. 3. Pupuk kalium. Nah, bahan dasarnya adalah sabut kelapa 10 kg, air bersih 15 liter, EM4 1 liter, atau buah busuk sekitar 1 kg, dan tetes tebu 1 liter. Atau bisa juga diganti dengan gula merah ataupun gula putih. Langkah-langkah sama seperti pada poin pertama dan kedua tadi. Setelah semua bahan yang ketiga tadi, pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium cair terfermentasi hingga selesai, saring ketiganya dan campurkan ke dalam drum dengan ukuran besar yang mencukupi kapasitasnya. Nah, sudah terbentuklah pupuk organik dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium, atau dikenal juga dengan pupuk majemuk NPK. Nah, setelah itu pupuk sudah dapat digunakan dan diaplikasikan langsung ke dalam tanah atau diberikan ke tanaman.
Membuat pupuk silika. Bahannya adalah cacahan rebung bambu 10 kg, cacahan jerami padi 10 kg, E4 1 liter, dan tetes tebu 1 liter. Seperti yang pertama tadi, bisa diganti dengan gula merah ataupun gula putih. Cara membuat sama dengan yang poin pertama, kedua, dan ketiga tadi, yaitu campur semua bahan, tutup rapat, kemudian aduk-aduk setiap 2 hari sekali. Lakukan secara rutin hingga aroma menjadi harum seperti tape. Dan setelah 15 hari kemudian, maka pupuk sudah dapat digunakan ke tanah. Cara aplikasi. Cara pemakaian yaitu dikocorkan dengan dosis 2 liter NPK. Nah, NPK ini tadi adalah pupuk cair dari nitrogen, fosfat, dan kalium tadi ya. Kemudian tambah 8 liter air, memakai alat kocor jerigen 10 liter atau gembor juga boleh. Bisa juga ditambahkan zat perangsang tumbuh, ditambah pupuk silika bikinan sendiri yang caranya seperti langkah-langkah di atas, yaitu membuat pupuk silika. Bahannya telah disebutkan seperti yang sebelumnya tadi. Nah, 4 langkah membuat pupuk organik cair di dalam jerigen. Perhatikan gambar. Hancurkan semua bahan ke dalam jerigen, digester atau boleh dengan dalam tong besar. Kemudian masukkan air, masukkan gula dan starter bakteri. Nah, starter bakteri ini tadi bisa menggunakan buah yang busuk, atau bisa menggunakan E4, atau bisa menggunakan mol atau mikroorganisme lokal buatan sendiri. Dan setelah itu peram hingga kurang lebih 21 hari. Ini perhatikan cara mengisinya seperti ini. Nah, ini di bagian tutup jerigen atau tutup tong diberi saluran pipa yang kemudian dihubungkan ke dalam botol yang berisi air. Berikut adalah langkah-langkah membuat kompos sederhana. Nah, kompos ini adalah berbentuk pupuk padat ya. Perhatikan di sini. Pada lapisan pertama, penumpukan adalah dahan, bawahnya adalah dahan dan dedaunan. Kemudian di atasnya dilapisi koran. Setelah itu diberi serbuk gergaji. Kemudian yang di atasnya lagi diberi potongan tumbuh-tumbuhan, baik rumput liar, potongan tumbuh-tumbuhan gulma maupun sisa panen. Nah, setelah itu dimasukkan bahan penambah nitrogen, bisa diberi pupuk nitrogen atau urea atau bahan lainnya yang mengandung bahan nitrogen ya. Setelah itu disiram, kemudian bahan ditutup rapat sehingga terjadi proses pengomposan. Setelah terjadi proses dekomposisi atau pengomposan, bahan akan menyusut dan berubah menjadi berwarna gelap seperti ini. Nah, setelah berwarna seperti ini, maka sudah dapat diaplikasikan langsung ke dalam tanah. Ini adalah cara membuat mol yang saya sebutkan tadi. Mol ini adalah mikroorganisme lokal. Nah, ini kita bahannya terbuat dari nasi basi. Jadi, jika kalian memiliki nasi basi atau sisa nasi, jangan dibuang. Bisa digunakan untuk membuat mol. Nah, bahannya adalah nasi baru maupun basi. Silakan dibuat bulatan seperti bola pingpong sebanyak 4 buah atau secukupnya.
Diamkan selama kurang lebih 3 hari sampai keluar jamur yang berwarna kuning, jingga, dan abu-abu. Bola nasi jamuran tadi kemudian dimasukkan ke dalam botol atau wadah plastik. Tuang air secukupnya yang sudah dicampur dengan gula sebanyak 4 sendok makan ke dalam botol atau wadah yang berisi nasi jamuran. Setelah itu diamkan selama 1 minggu. Nah, campuran nasi dan air gula tersebut akan berbau seperti tape. Nah, setelah itu mol tersebut sudah dapat digunakan sebagai starter untuk membuat kompos dengan dicampur air. Nah, perbandingan mol dengan air sebanyak 1:5. Nah, jika kalian ingin menghemat membuat pupuk organik, E4 bisa digantikan dengan menggunakan mol ini. Nah, berikut adalah proses pengolahan sampah menjadi kompos. Nah, sampah di sini adalah yang digunakan adalah sampah organik ya. Sampah organik dicacah, kemudian dicampur aktivator atau penggemur. Nah, aktivator ini tadi bisa E4 ataupun buah busuk, atau bisa juga diganti dengan mol yang terbuat dari nasi basi tadi. Setelah itu diolah di dalam komposter atau alat pengkomposan. Apakah itu drum, apakah itu dalam kotak, dan lain sebagainya. Setelah terbentuk kompos, nah akan terbentuk 2 bahan, pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Nah, masing-masing ini bisa digunakan untuk menyuburkan tanah. Nah, setelah itu pupuk masing-masing dikemas di dalam tempatnya. Nah, apakah akan digunakan diaplikasikan langsung ke lahan atau untuk dijual, silahkan. Nah, demikianlah pelajaran pada kali ini tentang membuat pupuk organik. Silakan diaplikasikan ke tanaman kalian. Semoga tanaman kalian menjadi semakin subur dan menghasilkan banyak buah ataupun hasil produksi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.